Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa hukiya an Abi Laits al-Bukhari annahu kharaja hajjan faja'ala fi jaybihi dirhamain wa halafa. Wa hukiya, dan dikisahkan dari Abu Laits al-Bukhari bahwasanya beliau keluar untuk melaksanakan haji, lalu di kantongnya itu ada 2 dirham, ada uang, dan dia bersumpah, ini tabtu ahadan, jika saya menggibah seseorang fi thoriqi Makkah, dalam jalan menuju Makkah, zahiban au aiban, baik itu berangkat ataupun pulang, falillahi alayya an atasaddaqa bihima, maka wajib bagi saya, demi Allah saya akan bersedekah dengan 2 dirham itu. Ya. Fadzahaba ila Makkah, lalu beliau berangkat ke Mekah, wa raja'a ila mansilihi, dan balik ke rumahnya, wad dirhamani fi jaybihi, dan uang 2 dirham itu tetap masih ada di kantongnya. Faqila lahu fi dzalik, maka dikatakan kepadanya tentang hal itu, qala, dia menjawab, li an azni mi'ata marratin ahabbu ilayya an aghtaba marratan wahidat. Ya. Saya berzina 100 kali itu lebih saya sukai ketimbang saya harus gibah 1 kali. Ya. Hah? Iya. Saking ininya gibah. Nah, aja udah kita apalagi gibah. Yes. Ya, jadi artinya gibah itu adalah sesuatu yang apa? Itu ya keji ya. Artinya ketika kan kemarin di awal udah kita bilang tuh, ya. Jadi ketika kita dengan orang yang kita gibah sudah selesai, tapi bisa jadi orang lain yang mendengar gibahan kita masih nyebarin terus. Bagian dulu kita. Lah iyalah, yang itu dari siapa info awalnya? Royalti juga. Dapat royalti. Ya. Terus royaltinya itu harus berhenti. Gitu. Kita gitu. Ya. Jadi kita terus dapat itu pahalanya, dosanya terus. Apalagi di medsos. Lah iya itu makanya. Ya. Maka betul harus hati-hati itu. Jadi artinya Abu Laits ini berupaya agar bagaimana tidak gibah, ya, sampai dia bersumpah uang yang dia bawa itu seandainya dia gibah, udah saya ya ini bisa sedekahin nih duit nih, gitu. Seandainya saya melaksanakan gibah, dan dia berkata akhirnya di ujung, ya berarti dia wanti-wanti itu, ya ternyata zina 100 kali itu masih belum berbanding dibandingkan gibah 1 kali. Gitu. Paling nyebar kemana-mana. Ya, gitu. Ya kan kalau zina jelas gitu sama orangnya tuh ketahuan tuh ya. Nah, kalau gibah itu banyak. Apalagi lewat medsos ya. Yes. Kita cuma duduk doang, ya. Itu Sedang sampai kemana-mana. Tidak sadar kita gibah atau bukannya gibah. Nah, iya itu makanya, ya itu khawatir, makanya yang itu yang nanti dibilang jangan sampai kita akhirnya menjadi muflis kemarin.
Ya. Jadi ghibah itu nanti akan menjadikan kita apa? Bangkrut. Ya. Di hari kiamat. Jadi bangkrut itu bukan di dunia orang punya duit pisan. Gitu. Tapi kata Nabi yang dimaksud dengan muflis di hari kiamat itu adalah orang yang ketika di dunia datang membawa pahala yang banyak, ya, tiba-tiba di akhirat, ya, banyak orang yang digibah, banyak orang yang dicaci maki, akhirnya dia harus membayar pahala-pahala dia dikasihkan semua ke orang-orang yang dia gibahi, bahkan masih ada orang yang digibahinya belum sempat terbayar, ya. Nah ini yang dibilang bangkrut itu. Jadi udah habis masih punya tagihan, masih punya utang. Bagaimana cara bayarnya? Cara bayarnya akhirnya keburukan orang yang digibahinya, orang yang disakitinya itu diberikan kepada dia, kepada kita. Banyak biaya. Banyak. Tapi jangan sampai kita itu berperilaku dan berbuat orang menjadi gila juga. Ya artinya sama, mancing orang juga, ya. Jadi artinya lagi-lagi, ya, ini nanti perbedaannya antara gibah dengan bukan itu. Gibah itu gampangnya gosip, ya. Kadang-kadang ada yang mancing supaya digosipin jadi Iya, ya itu makanya. Viral-viral. Ya itu jadi memang sensasi. sengaja dipiralin sama dia gitu, ya. Ya itu apalagi kalau dia memang seperti itu berarti memang ya dianya yang orang itu Dia sengaja ya. iya sengaja. sengaja mancing orang untuk Iya. Gitu. Makanya biar bagaimanapun makanya dibutuhkan keimanan, ketakwaan teh di situ. Meskipun ada pancingan kayak apa orang kepancing, ya. Jadi butuhnya keimanan, ketakwaan itu di situ. Jadi dengan pancingan seperti apapun, ya, ampun dah. Jadi orang itu udah kasarnya mau dipanasin kayak mau diapain kayak orang panas bisa. Gitu. ini jadi kan Iya. berantem. Iya. Jadi akhirnya kita kan kalau kita ingin kaji lebih dalam, ya, tentang urusan kita pribadi itu sebenarnya urusan kita banyak. Boro-boro mau ngurusin pikir urusan orang. Nah itu makanya gitu. Jadi ketika kita enggak sibuk dengan urusan kita, sibuk dengan permasalahan kita, boro-boro nengok orang kasarnya gitu. Taubatnya ya sebetulnya taubat ghibah, makanya dibilang tadi lebih parah daripada zina, karena taubat ghibah itu lebih kepada bukan hanya minta maaf kepada orang yang digibahinya, tapi kasarnya dia sudah menebar virus kemana-mana, ya. Nah iya kan kasarnya, meskipun dia clearkan sekalipun, orang yang bisa jadi ada orang yang masih belum ngedengar kan gitu. Pakai istighfar nggak cukup. Kalau istighfar aja mah, apalagi istighfar aja nggak cukup, karena harus minta maaf kepada orang yang digibahinya. Sama Allah cukup istighfar ya. Hah? Sama Allah. Kalau sama Allah mah kan cukup istighfar aja. Sama Allah mah cukup, ya Allah maafin, udah besok nggak ngulangin lagi dah, ampun, udah cukup. Itu orang dia yang zina, kita ngomongin dia. Nah itu, Menang banyak dia. lah iya lah. Jadi ketika misalnya nauzubillah min dzalik ada orang berzina, ya, lalu kita ngomongin orang kan, kita ngomongin dia tuh, oh dasar emang dia mau begini, diomongin tuh, ya kan? Nah, dia mah udah taubat sama Allah tuh, udah diampunin dosanya sama Allah, dia mah udah beres, udah aman dari dosa. Nah, kita masih ngomongin terus, gitu. Ya bisa jadi dia mau udah selesai urusannya sama Allah, lah kita lagi berdosa terus. Mau
dia mungkin dia mah Nah, itu. Ya. Jadi kasarnya ketika kita melihat seseorang melakukan dosa, ya, lalu kita omongin padahal dia mah dosanya sama Allah Selesai. udah diampunin. Nah, kita masih bergelumuran di dalam dosa. Nah, itu bahayanya ghibah tuh sampai begitu, Mas. Ya. Kan dia mancing gitu, mancing kita gibah. Iya, dia kan kasih tuh apa namanya, si ini cewek sama si ini gitu. Iya. Jadi kita baca. Lah iya kan kata kita ngapain baca yang begituan? Tidak orang lewat Pak. Hah? Lewat. Lah iya lewatin aja ngapain dipencet tuh. Bang, ponakannya Bang. Lah iya, ngapain dipencet? Gitu. Ini iseng-iseng. Lah iya kan coba emang enggak ada kerjaan lain. Nggak ada bener ini. Gitu. Hah? Lah iya emang begitu. Ya maaf nih, sekarang nih anak-anak nih kan mentalik ya, hati-hati anak-anak kita tuh main game dia. Iklan gambar-gambar besar, gambar-gambar porno tuh lewat tuh, Berseliweran tuh. gitu. Kalau dia lagi sibuk sama mainannya tuh langsung dia buang sama dia track tuh, takut kalah dia mainannya tuh. Dia buang kagak dia lihat itu. Kalau dikata Buru-buru. Nah, tapi kalau yang lagi iseng mah ini apaan nih? Nah, ini tegesin. Lah iya. Itu maksudnya tuh. Hah? Jadi tergantung kepada kesibukan kita di mana tuh. Ya, maka tadi saya sampaikan. Ya, seperti Syekh ini, kenapa Syekh Abu Laith ini Al-Bukhari beliau sampai ya tetap aja dosa mah banyak sebetulnya. Hanya memang dia menanamkan kepada dirinya agar jangan bergibah itu bahwa ternyata itu lebih keji daripada perbuatan ya berzina selama atau sebanyak 100 kali. Itu artinya dia menanamkan ke diri dia, bukan dia mengakui di dalam agama bahwa ghibah itu lebih, enggak, bukan begitu. Membuat disiplin dia ada Yes. trik dia ya. Yes, Dari ya, untuk menghindari agar apa? Dia tidak melakukan ghibah. Jadi setiap orang punya punya statement, cara ya. punya cara bagaimana agar ini enggak dilakukan. Punya cara bagaimana kita nggak meninggalkan ada kegiatan yang harus kita lakukan. Wah, kalau saya nggak ini maka Buat di rumah orang saya mau lagi bau kain ini. ya begitu ya. Jadi asal udah mau gibah kan saya Kabobo itu. Ini juga saya mau jadi gimana? ya Allah. Nah, ini ada lain lagi. Qala Abu Hafs Al-Kabir. Ya. Abu Hafs Al-Kabir berkata, "Laulam asum Ramadan." Ya. Seandainya saya tidak puasa Ramadan, ahabbu ilayya min an aghtaba insanan. Ya. Lebih saya sukai daripada saya menggibah seseorang. Ya. Jadi seandainya saya tidak berpuasa Ramadan, ya, maka saya lebih suka untuk menggibah manusia. Jadi artinya dengan datangnya Ramadan itu, ya, Abu Hafs ini malah justru buah atau hasil dari Ramadan itu jangan sampai dirusak oleh ghibah. Puasa salat Kamis dan kita nggak gibah. Yes. Jadi artinya begini. Kalau dia ghibah seolah-olah kemarin puasa Ramadan ya Hilang. batal gitu. Jadi puasa Ramadan yang sudah dia berjibaku di situ, pahala dia kumpulkan sekian banyak ya, sampai ada Lailatul Qadar itu ya, malam 1000 malam dapat dalam satu ibadah yang dia lakukan di satu malam mendapatkan pahala 1000 malam. Itu dengan dia gibah itu habis semua pahalanya. Itu kalau gibah itu yang ngedengeri, yang ngomongnya apa termasuk yang ngedengerinya juga? Dia kan kagak bakal gibah kalau kagak ada yang ngedengerin. Gara-gara bang sayur yang dibangun. Iya. Nah, kadang misalnya dia lagi kagak ada orang, dia lagi ngomongin si apa gimana sih itu? Salah itu mah. Lekat. Ngomongnya sama yang lain, kita mau ngedengerin.
bukan Kita seperti denger doang. digolongkan itu, hanya kita nggak dengar gitu kan. Nah iya, makanya kalau tadi saya bilang ketika kita sibuk dengan sesuatu itu udah yang lain enggak. Nggak kedengeran. Pura-pura nggak dengar aja gitu. Iya. Bukan pura-pura. Gini biar nggak denger dah. Ini kan zaman covid pada pakai masker semua. Kalau Pergi, penjahat pergi. mungkin kalau penjahat ada orang jahat polisi menangkap aja semuanya. Tangkap semuanya. Makanya kan Apa? ini jadi apa orang yang menyuap dan yang disuap sinar kata Nabi kan gitu. Nah sekarang kalau nggak ada yang disuap, bagaimana dia mau nyuap siapa? Mungkin gara-gara ada kita dia jadi gibah karena ada yang dengerin. Yes. Kenapa itu di entertain itu gosip-gosip itu laku? Nah karena kita banyak ya Nonton. nonton. Sponsornya juga banyak. Lah iya. Jadi ikut gibah juga kita kalau dengerin Lah orang. iya lah. Kalau disuap di rumah disuapin. Mau ngapain? Hah? Karena kalau Ribet banget. kan ini informasi kan. Lah iya, sekarang kan informasi ketika baca si Anu hamil, buang aja langsung. Ngapain sih? Lanjut. Amat. Gitu. Semua ini Ini kan si Anu hamil pengen baca dia. Hamil apa gitu. Iya. Lah, Kalau kita lah baca apa selewat, urusan kita ngurusin itu? baca selewat, udah gitu jangan Lewat jangan udah. ditegesin. Lah iya. Ini kan kita tegesin hamil. Apa sih ini pakai diberitain? Kalau tinggal informasi itu. Kalau sekarang ada tuh penceramah ceritanya, kemudian yang menggibah anggap ke orang lain juga, orang terkenal juga. Yes. Akhirnya timbul sekarang nih semacam jawaban-jawaban dari penceramah-penceramah lain jadi rame itu kan. Lah iya makanya saya bilang gini, kita nanti harus membedakan antara gibah tadi dengan kita mengambil contoh ya. Fir'aun, cerita Fir'aun. Ya, ada Bukan sosok Fir'aun. yang kita contoh. Ini sosok buruk, ini sosok baik. Jadi nanti kalau sudah masuk ke ranah itu bukan gibah nanti. Tapi kalau contoh ceramah, tahu dengan orang ini, tapi kita kan contohin dengan orang itu. Ya, Gitu. maka akhirnya begini. Akhirnya Si A, kalau kita ingin melihat Al-Quran, maka Al-Quran itu hampir bisa dibilang tidak mengatakan person, ya, tapi lebih kepada ya karakter, lebih kepada perilaku, sifat, ya. Jadi bukan karakternya yang dititik beratkan. Kalau kita kan kagak. Ketika gibah itu kita personnya kan kita omongin Kalau gitu. Fir'aun nama bukan. Ya, makanya kalau Fir'aun itu sebetulnya Fir'aun itu lebih kepada kan dia gelar tuh, gelar raja, ya. Jadi kalau kayak kita Hamengkubuwono misalnya, raja apa itu kalau kayak kita mah Raden, gitu. Jadi Raden teh Raden siapa aja, rezim, gitu, presiden, gitu. Nah, cuma memang yang dimaksud oleh Al-Quran itu jelas Fir'aunnya adalah Fir'aun yang itu, Puasa itu. ya, yang hidup di zaman Nabi Musa itu Ramses keberapa gitu, ya. Nah itu sudah jelas memang. Tapi yang menjadi titik beratnya bukan orangnya itu, bukan. Itu mah hanya kasarnya hanya gambaran konkretnya kayak gitu. kayak dulu ini presiden Presiden Jokowi udah sendiri presidennya. Ya, jadi artinya karakter dan sifat yang dilakukan oleh Fir'aun itulah yang kita nggak boleh ikutin, gitu. Jadi Al-Quran itu ngajarin kita tuh ada karakter yang nggak boleh kita ikutin, ada karakter yang boleh kita ikutin. Maka akhirnya nanti Ibnu Arabi itu mengarang kitab ada sifat-sifat yang sesuai dengan para nabi itu. Ketika dibilang Musawiyah, berarti maksudnya orang yang punya karakter seperti Nabi Musa misalnya. Jadi seolah-olah Muhammadiyah, Nabi Muhammad itu adalah karakter gitu, yang ini nanti akan turun ke person siapa orangnya lain-lain. Tapi sifatnya adalah sifat Nabi Muhammad. Paham tak? Hah? Ngerti?
Nah maka maksudnya ketika ada kiai, ada ustadz gitu, ketika ngasih contoh misalnya, kita suka ngebanyol nih, menyebut Haji Tatang misalnya. Bukan Haji Tatangnya yang kita sebut, tapi karakter yang ada di situ yang mau kita coba bulan lah. ya. Iya, apa kita ambil, apa kita buang, apa begitu maksudnya. Jadi bukan kita lagi ngomongin itu mah Haji Tatangnya. Bukan. Nah berarti, Bulan lah, sebulan. yes, gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan gibah itu berarti ke personnya, bukan kepada karakter yang harus kita hindari atau karakter yang harus kita lakukan. Contoh misalnya kita lagi diem gini, itu Haji Adam ngapa begitu ya? Gitu. Ketika kita bilang maksudnya personnya, nah itu bisa jadi sudah gibah maksudnya. Tapi kalau kita mau apa yang dilakukan Haji Adam sehingga mendapatkan kesuksesan misalnya, atau apa yang dilakukan Haji Adam kemarin misalnya itu nggak bagus gitu, akhirnya dia jadi buruk dan besok kita nggak boleh melakukan hal itu lain lagi ceritanya. Gitu. Paham nggak maksudnya? Ya. Nah, jadi sama kiai, ustadz begitu, ketika dia yang dimaksud adalah personnya, sehingga akhirnya dia ngomongin si A, terus saja ngegibah ke si A, itu gibah tetap. Gitu. Ya. Nah, sekarang katanya saya juga nggak tahu nih, saya nggak ngikutin. Dan artinya ketika kita ketinggalan gosip itu jangan merasa, ya aku ketinggalan berita, nggak apa-apa, nggak rugi. Yang ketinggalan yang kita rugi itu kita nggak melakukan ibadah, kita nggak meningkatkan ketakwaan, kita nggak meningkatkan keimanan, itu yang rugi. Update nomor. Iya, update-nya update iman, update takwa, update ibadah. Kalau update gibah mah jangan dah, biarin aja. Si Raffi Ahmad udah punya duit sekian, bodo amat emang apa urusannya sama gua? Orang pajak bukan gitu ya. Gitu. Orang pajak bukan, gue kagak dapat apa-apa dari dia. Enggak, ini untuk pengetahuan jangan yang itu, pengetahuan bagaimana tentang apa yang definisikan tentang iman, apa definisikan tentang sabar, apa definisikan tentang tawakal, bagaimana cara kita sebagai seorang hamba untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, itu yang harus up to date yang begitu. Ya sesekali mau lihat otomotif misalnya, sekarang mobil apa ini yang lagi tren, boleh lah kalau yang begitu-begitu. Barang apa sekarang nih yang laku misalnya, ya itu silahkan aja gitu. Kita harus pandai-pandai mencari dan memilah apa yang bermanfaat untuk Pandai di mana nih lebih ekonomis nih. yes gitu. Sekarang rame apa nih depannya? Nah iya nih, jangan ngomongin si artis Anu kemarin selingkuh sama si Anu. Mana barang-barang. Ya, tapi kalau misalnya itu perselingkuhan adalah untuk kita ambil pelajaran, ya kita jangan sampai selingkuh. Nah itu silakan. Kalau boleh dicapai. Lah iya makanya kan nanti kita ngambil pelajaran aja tuh. Ini Personalnya harus dicapai. iya ya artinya tadi gitu. Jadi ada karakter yang nggak boleh kita ikuti, ada karakter yang boleh kita ikuti itu. Sekarang nih lagi viral katanya nih tentang ustadz tuh, ada yang tentang apa ngeributin masalah nyanyi katanya, main saut-sautan katanya tuh, ya kan? Ya silakan saja, dan itu saya bilang saya tanya itu bertemu enggak katanya lewat yang ini ngomong dari pengajiannya, yang ini ngomong dari pengajiannya, ya silakan saja, sah-sah saja, nggak ada masalah. Selama saya yakin mereka pun nggak ngomongin orang itu, nggak menjelekkan orang itu, mereka hanya ya sekarang opini masyarakat saja yang membentur-benturkan seolah-olah. Terus pas kena kita bisa sama Ustaz kayaknya tahu nih. Aduh, Gitu. Ustaz Lah ya, kayaknya tahu saya- nyindir nih. Lah iya makanya nyindir kata dia kan, gitu. Semua bisa nih tuh. Lah iya padahal sebetulnya bukan mau menyindir orang tersebut gitu, tapi Ustadz itu lebih banyak loh Pak, kiai-kiai itu yang oleh Allah sebetulnya bukan kasyaf dikasihnya, tapi memang Allah lagi ngebuka ini jalan untuk orang itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya tuh.
gurunya nggak sengaja itu ngomong itu, Tapi yang ngedengerin muridnya, tapi yang ngedengerinnya Tahu, wah bisa nih, ya silahkan aja gitu. Dia mah nggak bermaksud untuk Iya. kagak. gibah ini nih, kiai ini. Tahu Ya, bukan gitu. Dan dia pun mengajarkannya secara umum aja gitu, dan hampir rata-rata kiai itu ketika ya terutama masyayikh ketika ngajar itu biar masuk semua gitu, semua bisa. Ya Allah, saya bisa nih, jangan sampai dah. Besok mati hati Bisa dah. jangan guru tahu. Tuh, ya, tuh, jangan sampai guru tahu. Padahal gurunya kagak tahu ini, gitu, ya. Jadi bukan sampai guru tahu, harusnya ketika mendengar astagfirullah, besok jangan lagi dah, udah ampun. Berarti emang kagak benar ini namanya. Kita pindah tempat lain sudah tahu. Yang Dulu tahu banget. Iya. Padahal dia juga nggak ngerti itu apa terkena dengan dia dan lain sebagainya. Enggak. Cuma kayak kita dia berjurang. Yes, ngeri. Otak kita Salah mah sedikit dan meleset. Waduh, guru udah sakti sebenarnya. Tahu banget dia. Iya. Nah itu gibah juga gitu. Padahal gurunya mah kagak tahu ini. Lah dia mah lagi pas ngejelasin itu gitu. Allah kasih futuh, kasih dia pengetahuan, dia cerita panjang lebar. Jadi kasarnya kayak orang yang disiram oleh air asin. Kalau orang yang nggak punya luka biasa aja. Tapi ketika yang luka mah Jerit. tambah jerit, nangis. Gitu. Allah. Ya. Oke. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, manita bafaqihan. Allah. Siapa orang yang menggibah seorang ahli fikih, ya. Orang yang menggibah kiai nih, jaa yaumal qiyamati, dia akan datang di hari kiamat, maktuban ala wajhihi, ditulis di mukanya, hadza ayisun min rahmatillah. Ini orang yang putus asa terhadap rahmat Allah. Tuh ya, kita menggibah kiai itu, ya, tulisannya di sini, ini orang yang putus asa terhadap rahmat Allah. Ya. Untuk pakai. Itu kiainya jangan sampai mancing-mancing. Gibah tuh jamaahnya. Allah. Ini kiai bininya nambah lagi gue. Cakep lagi bro aja. Aduh. Rumahnya udah bagus banget. Mana nih? Lah iya, duitnya dari mana ini katanya? Jangan-jangan itu kiai yang katanya ngejagain ngejagain lilin. Jangan pamer-pamerin ya. Ya bukan nggak dipamer-pamerin, memang ini Pak. Kan awas hati-hati nih. Ria itu adalah bukan hanya melakukan ria itu. Tidak melakukan pun kategorinya bisa ria. Susah Paham tak? sombong. Jadi yang penting ria itu adalah kepingin dilihat orang. Kepingin dilihat orang itu bisa melakukan, bisa tidak melakukan. Ya. Oke. Dia punya mobil bagus nih. Ya. Terus dia nggak bawa ke masjid tuh. Ya. Wah, dia mah kagak dibawa mobil bagusnya itu. Lah itu kan Sombong. berarti emang ria juga namanya, kagak dibawa gitu. Hah? Paham nggak? Ketika dia bawa ke masjid juga bisa jadi ria juga. Dengan mobilnya putus, jadi dia berpat. Iya. Ya ampun dah. Dia mau mobil bagus kayak gini ratu gitu ya. Itu yang mulai kan dia. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya khair. Jadi begitu cerita. Jadi ria itu melakukan, tidak melakukan pun bisa ria. Bukan sombong dia juga ya. Kita biasa sholat, tiba-tiba ada orang yang kita kenal, ada siapa gitu, akhirnya nggak sholat, itu ria juga. Jadi kirain alim banget. Iya. Nggak pernah melakukan, tahu-tahu melakukan biar dinilai sama dia, ria juga. Kalau dibalas, jadi hati-hati. Ria itu, makanya orang yang nggak ria adalah orang yang
mau gimana kek terserah lu mau lihat gua mau kagak lihat gua mah karena Allah. Udah begitu selesai. Contohnya di Tatang tuh. Tapi kan suka ada aja denyut gitu tuh. Hmm. Ya denyut ria tuh suka muncul aja, gimana tuh ya? Nah itu makanya itu tepis itu. Nggak diniatin. Jadi walaupun muncul ya biarkan aja, tapi kita Iya, kita buktikan bahwa kita Iya. memang nggak mau dilihat orang. Gitu. walaupun ada gitu, Walaupun misalnya ada, muncul, aja. iya Yul. walaupun muncul Denyutnya itu. iya kepingin wah ada si Iya. Anu nih gitu. Buru-buru aja di Dia buru-buru ditepis, bukan dia, saya kepingin Allah. Dia sholatnya di masjid aja. Di rumah aja. sama aja. Lah iya makanya hati-hati. Itu juga salah juga ya. Ya, Takut lihat orang aku masuk masjid aja. Salah juga. nah iya lah. Semua ria. Ya, hanya Tapi tinggal kalau pernyataan yang tadi mobilnya lagi isinya 4, jadi ben tahu saya siapa gitu kan. Bahagia aja. Seperti halnya dosa tidak terasa tuh tadi ya, misalnya dari rumah mau ke musola atau ke masjid, Hmm. di perjalanan itu ada aja itu kan. Misalnya entah ada perempuan lagi belajar pakai celana apa gitu. jadi gini Pak. Jadi memang ada hal-hal yang memang itu dimaafkan. Ada hal-hal yang enggak dimaafkan. Artinya hal-hal yang dimaafkan, ditoleran, ditolerir lah bahasanya gitu. Melihatnya sekali aja. Gitu. Ya Panjang. kan? Sekali Nah, aja kalau lebih nunduk-nunduk panjang aja lah. kena batu. Kalau tuh banyak perketua aja. Enggak. Kata apa ini? Kalau sekali itu nggak sengaja gitu. Iya. Nggak apa-apa. Yes. Jadi ketika Jangan dia makan. melihat hanya langsung truk lihat di sini udah langsung yang tadi saya bilang tadi ketika anak-anak lagi main game itu loh, dia main game, iklan datang buru-buru dia buang itu, marah dia. Karena permainannya nanti khawatir terganggu malah kalah kan. Ngomel dia tuh. Berarti kita belum ini, berarti belum main bocah. Lah iya kan gitu. Kadang-kadang udah misalnya kan ngeliat wajah, Ah. wajahnya kan, aduh, megang kan turun gitu, jadi tunjukin lihat kaki, bagus tuh kakinya. Kakinya aja bagus. Alhamdulillah semuanya bagus jadi. Aduh, jadi repot dalam perjalanan ke masjid itu. Enggak, Ya, tetap Pak. artinya. Jadi berupaya bagaimana agar ya, makanya saya bilang ini yang dimaksud dengan Allah, dalam dikit dah. Jadi yang dimaksud dengan apa? Kalau bahasa Jawanya itu kemarin saya bilang topo ing sejerone projo. Nah itu kata dokter dia begitu almarhum. Radhiyallahu anhu. Jadi dia bertapa di tengah keramaian Pasar. gitu. Dia tetap bersama Allah dimanapun dia berada. Itu yang bahasa tasawufnya oleh Imam Bushairi dibilang jam'un fi farqin gitu. Dia tetap bersama Allah meskipun dalam kondisi yang tidak bersama Allah. Itu mau ayat tuh. Kalau lagi belanja ya. Macam-macam ya. Apanya yang belanja? Oh, dia segini bajunya ya. Ya iya nggak apa-apa. Masa iya nggak boleh ya itu ini berapa ini 1.000 ya gitu. Kan nggak lucu juga. Tangannya begitu. Sama duitnya juga. Nah, ketika tangannya diambil kayak iya tuh sekalian. Gitu. Kan di pasar Baji, Iya. mau ibadah di haram juga aduh repot. Nah itu tadi saya bilang jadi gini Pak. Ya, jadi ada orang yang tidak melakukan ibadah tapi tetap bersama Allah dimanapun, itu namanya jam'un fi fard. Bahkan sebaliknya ada orang yang sedang ibadah tapi tidak bersama Allah, fardun fi jama'. Meskipun sholat pikirannya tetap mana-mana. Papa Gitu. bagus Makanya banget. kita hati-hati tuh dalam menilai, dalam melihat orang. Tadi kita udah sombong gitu, wah kita mau lagi di masjid. Tahu-tahu kita meskipun kita di masjid pikirannya enggak ke masjid. Gitu. Bisa jadi orang yang lagi di pasar dia lagi istighfar, dia lagi sholawat dan seterusnya. Bisa jadi dia lebih baik daripada Masjid. itu. Dikir. Itu dari di tukang kopi katanya. Lah iya nggak apa-apa. Kalau digodain mah gitu. Dikir mah astagfirullahaladzim. Keberit. Tambah ngenceng ya. Enggak itu. Makanya nanti saya pernah ceritakan tuh ada adik kakak wali dua-duanya nih.
Pasar. Ya kan, yang di pasar sama yang di gunung. Gedean Ya. yang di pasar. Lah hebatan yang di pasar ketimbang yang di gunung. Yang di gunung hebat ilmunya tuh. Lu nggak punya Ya. doang. Bisa menghentikan air dari air terjun itu, bisa berhenti itu sama dia tuh. Gitu. Sakti Ya, sakti udah. Punya kuat melawan pasar. Lah tapi ketika di pasar lagi ngedatengin adeknya, ada yang belanja, kesingkap roknya, langsung jatuh itu air terjun. Ingetan itu. Lah iya kan, Ingetan langsung melalui pasar. hilang. Lah adeknya mah masih tetap zikir meskipun Karena kesingkap ya, gitu. Nah itu tuh artinya dalam kondisi apapun dia tetap bersama Allah. Iya, karena paham dulu kita kaget-kaget baik. Nah iya, berkaharu lagi bening. Oh, itu ciptaan Allah. orang Iran. Ketemu baik. Kalau pikiran gue itu ketemu baik lihat baik. Nah, kan kita bilang subhanallah. Allah. Apa kayak gitu? Ya Rob. Itu tadi makanya saya bilang itu tadi. Gimana itu nyikapinnya kita? Nah itu tadi saya bilang Lagi. kesibukan kita itu, ya maka ada istilah dalam apa? Sebetulnya ini kaidah umum sebetulnya, ya. Orang yang sedang sibuk itu nggak bisa diganggu, gitu. Pasti. Ya, orang yang sedang sibuk ya al-masyghul la yusghal, orang yang sibuk nggak bisa diganggu. Nah sekarang kesibukan kita bersama Allah itu nggak bisa diganggu dengan yang lain. Begitupun kita ketika kita sibuk dengan yang lain nggak bisa diganggu dengan ibadah, nggak bisa. Gitu. Ya, itu kaidah umum. Gitu. Dan itu bukan hanya dalam ibadah, dalam hal apapun orang lagi sibuk nggak bisa diganggu. Lagi dagang kalau serius orang kelihatan ya. Oh, ya. Lah kita mah dia mah lagi dagang asik ngomong berapa ini bang, segini kata kita. Ya ampun itu yang beli kata. Lah kita mah lagi mikirin yang beli. Kamu Lagi lagi kagak mikirin apa-apa, dia mah pure aja. Paham nggak maksudnya? Jadi itu kembali kepada diri kita dan jangan akhirnya wah karena di sono banyak setan akhirnya udahlah saya di sini aja. Iya. Lah Nggak kuat itu nama. ya dengan begitu berarti ya kita harus akui bahwa dia lebih baik dari kita berarti kan? Pokoknya kita mah normal aja ya. Yes itu. Kalau jadam ke masjid ditutup muka. Kalau jadam kenapa itu? Dia udah berusaha tuh aja ditutup semua dari bagi ditutup semua. Jadi gitu. Paham ya? Jadi ya itu tadi artinya ketika kita melihat sesuatu tuh ya, tinggal kita sekarang fokusnya apa? Ya ketika kita mengkaji sesuatu, misalnya sekarang nih kita lagi belajar misalnya semua yang ada di alam raya ini adalah ciptaan Allah. Semua adalah menjelaskan tentang keesaan dan kebesaran Allah. Kita ucapan subhanallah, astagfirullah. Nah iya lah, masya Allah. Besaran Allah bisa kayak gitu ya. Nah iya. Astagfirullah. Orang banyak. Ya. Gitu. Jadi saya bilang tadi di awal makanya kita dipancing-pancing kagak bakal kepancing. Nggak bisa. Kuat kan udah banyak. Temannya bagus. Hati-hati gitu. Nah itu makanya tadi saya bilang al-masyghul la yusghal. Kalau kita sedang sibuk maka kita tidak akan bisa diganggu, nggak bisa. Ya. Nah itu saya cerita tuh orang yang sedang mau masuk belajar tasawuf tuh, belajar zuhud tuh, masih ingat nggak ceritanya? Ya. Jadi ketika dia mau bertemu gurunya, dia bilang, oke, kamu mau belajar dengan saya, maka syaratnya kamu sekarang malam ini kita akan keliling kota itu, ya. Tapi syaratnya kamu pegang lilin dan kamu jaga jangan sampai lilin rusak. Gitu. Keliling kota tuh, ya. Nah, ketika keliling kota setelah selesai kata gurunya gimana kamu? Apa yang kamu lihat dari keindahan kota? Kata dia boro-boro mau lihat keindahan kota. Saya baru mau nengok aja takut api mati. Hah?
Jadi dia nggak bisa menceritakan keindahan kota itu. Kenapa? Karena dia fokus menjaga jangan sampai apinya mati. Karena kalau apinya mati dia kagak diterima jadi murid kan. Udah ketakutan dia. Jadi yang bagus apinya itu di keindahan kota ceritain gitu. Yes. Ya itu yang dibilang al-mashghul la yushghal itu begitu. Jadi kesibukan yang ada di sini udah nggak mengganggu dia dengan Tuhannya. Keasikan dengan Tuhannya itu nggak bisa diganggu dengan yang lain. Itu ada bangunan-bangunan bagus. Nah iya ada bangunan apa, wah hebat segala macam. Bodo amat kan lagi fokus ke sini. Kalau dia bisa cerita berarti wah nggak fokus. Lah iya kan gitu. Ya kan? Paham itu maksudnya? Ya. Nah, jadi artinya akhirnya nanti senanglah dengan di mana Allah menempatkanmu berada. Gitu. Ketika Allah menempatkan kita dalam kondisi ini, ya memang begini kondisinya. Nikmati itu. Jangan kita ketika ditempatkan Allah di sini kita pengen lagi di sana. Di situ. Nah itu berarti kita nggak redo terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Nah itu sampai ke situ ujungnya tuh. Jadi artinya lagi-lagi diawali dengan al-mashghul la yushghal. Orang yang sibuk itu jangan nggak bisa diganggu. Gitu. Nah, maka kesibukan kita dengan Allah itu jangan sampai mengganggu ya kesibukan kita dengan manusia, jangan sampai mengganggu kesibukan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah itu kan dekat dengan kita min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi kita Nanas. gitu ya. Ada mertua kamu serius lah. Mungkin musuh lagi kayak gitu. Pikirannya kemana-mana gitu ya. Sekarang mau nggak? Bebas aman kan. Allahu Akbar ya. Nah jadi itu permasalahannya tuh. Jadi kemarin tadi kata Imam Abu Hafiz itu artinya pahala Ramadan yang demikian besar itu bisa habis sekali gibah ya. Dan orang yang nanti menggibah ulama, menggibah kiai ya, di hari kiamat ada tulisannya tuh ya, ini adalah orang yang putus asa terhadap rahmat Allah. Jadi tahu ntar dia kalau lo ngomongin Ustaz, tahu tulisan sini. Jangan kasih komen, jangan kasih log itu. Tadi saudara bisa lo tahu. Tapi kalau isinya Ustaz gimana? Hah? Isinya Ustaz? Ustaznya mah nggak ngomong, kita ada isinya. Ada. Hati-hati. Iya, ntar pas dia pas ketemu gitu di akhirat gitu. Oh, ternyata bisa diomongin gua. Gua mah kagak tahu. Kalau kita orang mah ada gerak lo. Ustaznya sih tahu itu posting tuh. Itu nggak tahu. Udah dikasih. Pokoknya apa-apa kalau jalan lo ingat bini aja udah. Boleh itu mah ya. Itulah makanya ampun dah udah dikasih tahu itu. Jangan update baik apa. Kita ketahuan semua kegiatan kita kan gitu, udah dibilangin itu. Panjang banget Ustaz ngomong. Udah dikasih tahu jangan ngupdate baik, kita ketahuan di mana kita berada kan. Itu rasa syukur, rasa gembiranya. Nah itu makanya itu lain lagi ceritanya. Allah alam bisawab, kita kagak ngerti dah. Rasa gembiranya, senangnya, syukurnya. Itu makanya saya bilang tadi, saya nggak terganggu dengan hal-hal yang mungkinnya orang-orang pada bikin update status segala macam ini lagi gimana. Saya yang untuk saya pribadi ya, saya nggak merasa itu penting. Berarti, tapi ternyata ada juga yang nyampein gitu. Ternyata kegiatan saya ketahuan juga kan orang yang sebelah saya. Berarti itu muridnya belum lulus. Kelewatan di. Fair, ya. Itu tadi artinya sekali lagi ini memang tantangan tadi, ya. Jadi sekali lagi kan tetap Allah nyatakan dalam Al-Qur'an itu dia beluakum ayyukum ahsan. Nah, udah itulah. Ya. Jadi tukang dagang, jadi atasan kepala sekolah gitu. Jadi apapun itu senangi saja. Senang banget. Gitu. Ya.
Jadi kepala sekolah. ya memang itu kondisinya, dan kita artinya nanti Allah akan menempatkan kita di mana, itu senangin gitu. Karena dimanapun kita berada, di situ pasti ada Allah, nggak ada yang nggak ada Allah. Ada godaan juga. Yes, godaannya di situlah tadi. Pasar, di masjid, di Semua ya gitu. Nah maka tadi ya, ini bagaimana agar ini kan berarti hubungan antar sesama itu betul-betul dijaga dalam Islam kan. Kita jangan gibah, itu maksudnya biar kita sama-sama baik. Ini pulang dari roda gibah juga ya. Lah iya. Buset, yang tapi gua mas. Di samping gua bau banget. Iya, pernah saya Baru keluar dari roh. Iya. ketemu orang hitam tuh. Udah jadi Mulu lagi. Kaki gua diinjek tadi orang. Di kamar ngomong, bobok. Nah itu makanya pahala raudhahnya. hilang. Nah iya makanya. Jangan raudhah kan tadi Ramadan yang 30 hari kan tadi itu. Lebaran. Ya. Harus ingat sama itu. Yes, buru-buru udah tuh, astagfirullah, mau ngomong tuh udah tahan, udah cukup kita yang tahu sendirian udah, gitu. Orang Jadi, gagu ada untungnya juga ya. Hah? Orang gagu ada untungnya juga. Ngomong nggak bisa ya. Nggak bisa gibah dia. bisa dia gibah tunjuk-tunjuk. Gitu dia. Ya kan kemarin cerita ikan itu kan gitu, ya. Oke, cukup ya. Jadi ya kurang lebih artinya bahaya gibah, bagaimana agar kita mengantisipasi itu. Para ulama udah ngingetin dengan bagaimana bahayanya. Terus bahkan tadi pahala yang sudah kita kumpulkan banyak itu akan habis begitu saja. Tidak Perangi ada gibah, ya. manfaatnya. Ya, yes. Kita lawan itu yang tadi itu. Caranya diantaranya tadi dengan bagaimana kita menyibukkan diri kita agar nggak fokus ke hal-hal yang lain. Perjuangannya berat itu. Yes. Gitu. Ya, jadi ketika tadi misalnya kayak apa orang ngomongin ini, enggak, pergi aja ngapain? Enggak penting. Di tempat tidur aja Ya. mesti perang menggibah itu. Lah iya, istri kita lagi ngomongin udah biarin aja, ntar lihat besok aja. Datang lain ngomong begitu dia mah kemarin. Nah, iya, itu kan jadi namimah malah jadi akhirnya, bukan aja gibah gitu. Malah dipanasin kan, gitu. Ya, nah, itu kudu bisa tuh kita. Ya, itu lagi-lagi dalam rangka liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, bagaimana agar kita ya dicoba siapa yang terbaik di antara kita, mampu yang melakukan yang terbaik. Ya, cukup ya, nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam bissawab. Allahumma arhamna bil Qur'an